Sumarna meninggal usai pamit memancing, polisi dalami dugaan pembunuhan. Sempat pamit kepada keluarga hendak memancing bersama teman, Sumarna, 55, warga Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta ditemukan tewas mengenaskan. Jasadnya ditemukan warga dalam kondisi penuh luka di bagian wajah dan kepala. Diduga korban dihabisi menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Jasad korban ditemukan di depan bangunan bekas kandang ayam dan ditutupi terpal. Warga yang menemukan korban awalnya tak mengenali jasad korban karena bukan warga setempat. Pihak keluarga korban tak menyangka Sumarna meninggal dunia dengan tragis. Ujang Rukenda, kakak korban mengatakan, Sumarna awalnya berangkat dari rumahnya di Kecamatan Cibatu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dia pamit hendak pergi memancing bersama seorang rekannya. Keluarga terkejut setelah mendapat kabar korban ditemukan meninggal dunia di wilayah Kiara Pedes. Berangkatnya siang, katanya mau mancing. Keluarga nggak menyangka sama sekali, tiba-tiba dapat kabar sudah meninggal, ujar Ujang saat ditemui tribunjabar.id di RSUD Bayu Asih, Minggu, 11 Januari 2026. Ujang menambahkan, informasi dari pihak keluarga, korban Sumarna diduga memiliki permasalahan utang piutang dengan seseorang. Namun keluarga belum mengetahui secara pasti kronologi kejadian karena korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kronologi penemuan jasad korban. Warga Dusun 3, Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menemukan jasad pria bersimbah darah, Sabtu, 10 Januari 2026, malam. Belakangan korban diketahui bernama Sumarna, 55, warga Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Lokasi penemuan berada di ujung kampung, jauh dari permukiman warga. Penemuan jasad ini bermula dari laporan warga yang mendengar keributan dan teriakan minta tolong saat aliran listrik padam sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warga kemudian melapor ke aparat setempat hingga diteruskan ke pihak kepolisian. Waktu itu katanya ada ribut-ribut pas listrik mati. Terus ada kabar pembunuhan, langsung dilaporkan ke Linmas dan Polsek, ujar Agus, salah satu tetangga di sekitar lokasi kejadian, Minggu, 11 Januari 2026, dini hari. Agus menambahkan, korban bukan warga setempat dan sebagian besar warga tidak sempat melihat kondisi korban secara langsung karena polisi segera mengamankan lokasi. Bukan warga sini. Lokasinya juga di pinggir, di ujung kampung, depan bekas kandang ayam, katanya. Jajaran Satreskrim Polres Purwakarta bersama Polsek Kiara Pedes langsung bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi memasang garis pembatas dan melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Sapul Uyun, mengatakan kasus ini terungkap setelah adanya laporan warga terkait penemuan seorang pria yang tergeletak bersimbah darah. Hasil sementara olah TKP menunjukkan korban mengalami luka di bagian wajah, kepala, pelipis, serta terdapat luka lebam dan luka akibat benda tajam. Dugaan sementara korban meninggal akibat kehabisan darah, kata Uyun. Polisi menemukan sekitar 10 titik yang diduga berkaitan dengan peristiwa kekerasan tersebut di sekitar lokasi kejadian. Namun hingga kini motif pembunuhan dan jumlah pelaku masih dalam penyelidikan. Uyun juga memastikan korban bukan warga setempat, melainkan warga Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Kasus dugaan pembunuhan ini dalam penanganan Satreskrim Polres Purwakarta. Peristiwa yang menewaskan satu orang warga ini seperti apa sih kejadiannya? Baik, terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini, tanggal 10 Januari 2026, kami mendapatkan informasi dari warga Desa Dusun 3, Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, di mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya suara yang meminta tolong kepada warga, di mana suara tersebut warga karena ini daerah-daerah perbatasan antara Purwakarta dengan Kabupaten Subang, ya daerah pegunungan dan ada juga hutan. Akhirnya warga tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga pihak Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, setelah mendapat laporan itu, kami dari pihak kepolisian dan juga beserta dengan Babin Kamtibmas dan juga perangkat daerah, perangkat desa di sini melakukan pengecekan
ternyata di TKP ditemukan adanya korban, ya, seorang laki-laki yang sudah ditutupi oleh terpal dan sudah berlumuran darah. Nah, terhadap korban tersebut, warga sekitar tidak mengetahui terhadap korban bahwa korban ini orang mana. Setelah kita ketahui ada kejadian, kita melakukan TPTKP dan olah TKP, yang sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kejadian tersebut. Untuk korban setelah dilakukan identifikasi oleh tim Inafis dan Satreskrim tadi, lukanya di bagian apa dan bekas tanda-tanda kekerasan apa sih? Sementara hasil daripada olah TKP yang kami lakukan, didapat adanya luka-luka pada korban adalah sekitar wajah, ya, di kepala, kemudian di pelipis, kemudian di bagian muka itu ada luka lebam dan juga luka benda sejenis benda tajam, ya. Namun kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Oke, jadi motifnya belum diketahui dan? Untuk motif kami belum mengetahui, namun untuk perbuatan terduga pelaku terhadap korban adalah dengan cara melakukan kekerasan hingga korban menghilangkan nyawa dengan kehabisan darah. Dugaan pelaku berapa orang? Nah, kami masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat kami bisa segera mengungkap. Jadi di sini lokasi penemuannya aja. Kalau lokasi kekerasannya jadi mana? Nah, kami hasil olah TKP, sementara hasil olah TKP yang dilakukan oleh Inafis Satreskrim Polres Purwakarta, kami baru menemukan daerah-daerah beberapa titik, lebih kurang ada 10 titik yang kami temukan dari olah TKP ini. Untuk hasilnya adalah di lokasi sekitar TKP kejadiannya. Untuk saat ini identitas terduga pelaku sudah dikantongi namanya, identitasnya mungkin? Kami masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk identitas korban sendiri? Untuk korban ini ada ternyata setelah kami lakukan koordinasi dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, perangkat desa, ternyata korban ini bukan warga sini, ya, namun yang bersangkutan masih warga Purwakarta yang beralamat di daerah Cibatu, Purwakarta. Sedangkan keluarganya atau istrinya itu berada di Kabupaten Subang, ya, wilayah Subang, karena ini perbatasan dengan wilayah Purwakarta. Inisial Cukup ya. Laki-laki, perempuan? Kalau untuk korban diketemukan, korban ini laki-laki, ya, lebih kurang umurnya sekitar kelahiran 70-an lah, ya. Tadi ada yang tahu, cuman ribut-ribut pas mati lampu aliran, ya, ada katanya ada pembunuhan, makanya langsung laporan ke Limas, langsung Limas laporan ke Kapolsek. Itu kejadian jam berapa, Pak? Korban berapa orang sih? 1 orang. Warga sini, Pak, korbannya? Kan warga Subang. Pak, saat dilihat kayak gimana sih posisinya, kondisinya? Saya nggak sempat lihat, ya, nggak ada yang lihat kondisi itu. Langsung polisi datang aja.